Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow, kisah ini akan menceritakan tentang seorang gadis bernama Ningsih yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya raya di Kalimantan Timur, teman-teman ya. Suaminya bekerja sebagai programmer di IT, bergerak di bidang IT, lanjut istrinya bekerja sebagai pramugari dan mereka belum memiliki anak. Nah, di sini terjadilah hal yang benar-benar nggak diduga-duga, teman-teman, hingga menyeret ke hal mistis. Waduh, bagaimana selengkapnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, saya sarankan untuk kenyamanan ya, dipakai headset aja teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry sendiri kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Timur. Kisah pembantu rumah tangga di Kalimantan Timur. Damar Arya Pratama, 38 tahun. Usia yang bagi sebagian lelaki berarti puncak ketenangan, tapi baginya justru awal dari kelelahan yang sulit dijelaskan. Wajahnya tampan, rahang tegas, alis rapi, rambutnya bergelombang sepundak dengan sorot mata yang selalu terlihat yakin, seolah Tuhan memahatnya dengan kesabaran ekstra tanpa satu pun kesalahan. Lepas dari kesempurnaan itu, tidak lantas menyelamatkannya dari yang namanya rasa penat. Begitu, di dalam rumah mewah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Damar menggeliati kursi kerjanya sebagai programmer. Setelah semalam suntuk sibuk dengan layar desktop, dia menarik punggung ke belakang sampai menimbulkan bunyi seperti tulang patah, lalu mengusap wajah dengan satu tangan, mengempas nafas panjang. Penat banget rasanya, gumamnya pada diri sendiri. Kelopak matanya turun sebentar, lalu terbuka lagi dengan enggan. Harus sudah selesai nih, ngantuk pula. Damar melirik jam di pergelangan tangan. Tepat pukul 8 pagi. Biasanya jam begitu dapur sudah ada bunyi piring beradu dengan langkah kaki atau aroma kopi yang menguar sampai ruang kerjanya. Tapi hari ini hening. Damar berdiri, langkahnya keluar dari ruang kerja tidak langsung mantap. Di ambang pintu ia berhenti sejenak, lalu menengok ke arah lorong, memastikan keadaan aman sebelum melangkah. Ya, sejujurnya, sejak awal Damar tidak sepenuhnya nyaman dengan keputusan Saskia Mahendra, istrinya, yang bersikeras mencari pembantu rumah tangga yang jauh lebih muda, namanya Ningsih. Bukan karena Damar meremehkan, justru sebaliknya, terlalu sering hanya berduaan di rumah itu membuatnya kikuk dengan cara memalukan. Sebenarnya, Damar bukanlah pria yang mudah goyah, tapi ada sesuatu dari kehadiran pembantu itu. Tatapan mata Ningsih yang terlalu polos membuatnya merasa ditelanjangi tanpa sentuhan. Karena itulah, setiap keluar ruangan, Damar selalu melakukan ritual kecil yang sama. Mengintip dulu, memastikan jarak, menjaga sikap. Ya, sebagai suami dari seorang pramugari, ia merasa wajib menghindari hal-hal yang bahkan belum terjadi. Langkahnya melambat saat mendekati dapur. Kedua alisnya naik turun, matanya menyapu ruangan. Syukurlah gak ada Ningsih.
bisik Damar sambil melonggarkan pinggang boxer lalu berjalan masuk ke arah dapur. Akan tetapi, tepat di ambang antara dapur dan ruang makan, mata Damar justru ternoda. Langkahnya terhenti mendadak di hadapannya. Ningsih baru saja keluar dari kamar mandi kecil di area dapur. Tubuhnya hanya berbalut kain jarik yang dililitkan asal. Punggung Ningsih membelakangi Damar, namun lekuk bokongnya yang sintal dan betisnya yang mulus tertangkap jelas oleh pandangan. Astaga, seru Damar refleks terpekik sambil buru-buru memalingkan wajah. Tapi justru teriakan itulah yang menjadi awal petaka. Ningsih yang sedang hendak menutup pintu kamar mandi terkejut, bahunya tersentak, tubuhnya berbalik setengah panik. Aduh, keluhnya kaget. Kain jarik yang melilit tubuh Ningsih tak sempat diselamatkan, melorot begitu saja, jatuh ke lantai hingga tumit, meninggalkan tiap lekuk tanpa perlindungan. Damar membeku, memalingkan wajah ke tembok, sebisa mungkin menolak pemandangan itu. Sementara Ningsih ketakutan, sampai-sampai kedua tangannya bergetar hebat, begitu juga kakinya, lalu mencoba merunduk untuk mengambil kain itu, tapi tubuhnya seperti tak menurut. Wajahnya pucat pasi, nafasnya tersengal. Damar, suara Ningsih nyaris tak terdengar. Dalam kepanikan, ia hanya bisa menutupi bagian dadanya dengan kedua tangan. Ningsih ragu, bingung, tak tahu harus menutup bagian mana lebih dulu. Tubuhnya tetap terbuka di depan Damar tanpa dikehendakinya. Damar menelan ludah, lalu perlahan menoleh, dan akhirnya pandangannya tertumpu. Sial, kenapa aku malah begini? Gumamnya sambil mengatupkan rahang. Tubuh Damar bereaksi tanpa izin. Sesuatu di balik celana menegak. Detik berikutnya, ia melangkah mendekat satu langkah, lalu berhenti. Dengan nafas tertahan, Damar berjongkok, memungut kain jarik yang tergeletak di lantai, dan dari jarak sedekat itu, kulit Ningsih terlihat kuning lansat, bersih tanpa celah. Damar buru-buru memalingkan wajah, menahan diri sekuat tenaga. Tangannya gemetar saat memegang kain itu. Sial, kalau sudah begini, aku mana kuat. Gerutunya dalam hati. Pada akhirnya, ia berada di titik yang sangat ditakutinya. Akhirnya, Damar berdiri perlahan, mengulurkan kain jarik tanpa benar-benar berani menatap. Tapi meski berusaha menghindar, pandangannya tetap sempat menangkap apa yang coba ditutupi jari-jari Ningsih, dan kegugupannya yang tak mampu menyembunyikan segalanya. Ningsih, ini pakai lagi, cepat, kata Damar berat sambil menelan ludah pahitnya. Akan tetapi, Ningsih masih memalingkan wajah, bahunya bergetar, tubuhnya kaku, kehilangan daya untuk bergerak. Tak ada yang bisa dilakukannya selain memejamkan mata rapat-rapat ketika jemari Damar menyentuh kulitnya. Ningsih menggigit bibir, menahan nafas. Sensasi aneh menjala perlahan, seperti aliran listrik yang merambat dari kulit hingga ke dada, membuat tubuhnya mendadak panas. Jantungnya berdegup tak beraturan, apalagi saat Damar berdiri di hadapannya, majikan yang selama ini diam-diam diperhatikan. Dan Damar berbaik hati melilitkan kain jarik kembali ke tubuh Ningsih dengan gerakan pelan tapi pasti. Saat menali simpul di bagian dada, punggung tangannya sempat menyentuh gundukan halus di balik kain. Sentuhan singkat, akan tetapi membuat Ningsih tersentak, menutup mulut dengan punggung tangan. Matanya terbuka, wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi juga karena takut pada reaksinya sendiri. Sementara Damar sama sekali tidak mundur, justru memegangi kedua pinggul Ningsih. Ibu jarinya menekan, memastikan perempuan itu tetap di tempatnya. Tak kuasa, Ningsih memalingkan wajah, menelan ludah saat telunjuk Damar menyingkirkan rambutnya yang basah. Tak butuh lama,
Damar menyadari sesuatu pada dirinya sendiri. Rahangnya mengeras, nafasnya memburu. Dengan gerakan cepat, ia mencekal pergelangan tangan Ningsi yang semula mengepal gugup, lalu menuntunnya mendekat. Ningsi terkejut, matanya beradu. "Jangan!" Suaranya pecah, hampir tak terdengar. "Jangan, Pak Damar!" pinta Ningsi lagi, suaranya memohon sambil mencoba menarik tangannya. Namun Damar justru mendekatkan wajah. Jaraknya lenyap sampai hembusan nafasnya menyentuh pipi Ningsi. "Dia hidup karena kamu." Ningsi membeku, menggigit bibir, tapi tak kuasa menolak. "Jadi kamu harus menjinakkannya," desis Damar, tatapannya mengunci. Ucapan itu membuat Ningsi faham sepenuhnya maksudnya. Sesuatu yang masih berada dalam genggamannya justru semakin memberontak seolah menolak dikekang. Dengan sisa keberanian, Ningsi mengangkat wajah, menatap pria di hadapannya. "Tapi ini bukan tugasku. Ini tugas Bu Saskia," tambah Ningsi sebagai pembelaan terakhir. "Istriku sedang terbang," lanjut Damar ringan. Ya, itu alasan yang masuk akal. "Pak, tolong," pinta Ningsi, namun Damar sudah kehabisan kesabaran. "Lakukan sekarang." Sepersekian detik, Damar langsung mencuri ciuman. Ningsi terkejut, tapi Damar tak berhenti. Wajahnya justru tenggelam di sisi lain. Menit berikutnya, rintian dua orang itu pecah di dalam kamar. Tubuh mereka menegang seperti senar yang ditarik paksa. Sementara itu, di waktu bersamaan, dengan kaki gemetar dan nafas tersengal, tubuh ramping Saskia, istri Damar, menempel di dinding. Seperti istri yang kalah, matanya ternoda, bukan sekedar melihat, tapi dipaksa menyaksikan pengkhianatan yang menjijikan itu dan terjadi di atas ranjangnya sendiri. "Menjijikan, memuakan," batin Saskia menjerit ironis. Baru semalam, tubuh itu masih miliknya. Dunia Saskia seperti porak-poranda, didorong amarah bercampur muak. Meski begitu, sanggup melangkah lagi ke depan pintu setengah terbuka, dan tak salah lihat, di hadapannya Damar, suami yang selama ini dipercaya, sedang mempermainkan Ningsi, pembantu yang setiap hari menunduk patuh di hadapannya. Suara-suara kotor itu terus terdengar tanpa rasa bersalah. Beberapa menit, Saskia menahan diri, menelan marahnya sendiri. Dadanya sesak, rahangnya mengeras, tapi dia bukanlah perempuan cengeng yang meledak tanpa kendali. Saskia kembali bersandar ke dinding, membiarkan kebusukan itu selesai dengan caranya sendiri tanpa perlu menghentikan. Sampai akhirnya terdengar suara Damar. "Terima kasih ya, Ningsi." Dengan nafas terengah, Ningsi menjawab, "Maafin Ningsi, Pak." "Ngapain pakai minta maaf?" Damar terkekeh sambil merapikan boxer, lalu menarik kaosnya kembali. "Aku harap ini bukan yang pertama dan terakhir." Ningsi menatap polos, bodoh, tak paham arah ucapan itu. "Maksudnya?" Damar tersenyum piring, senyum orang yang merasa berkuasa. "Maksudku jelas. Ini baru awal. Akan ada selanjutnya. Tapi satu syarat." Nada suara Damar mengeras. "Di depan istriku, jangan sok cari perhatian. Tetap jadi pembantu rendahan seperti biasa. Ngerti?" Ningsi terdiam. Perasaannya campur aduk antara menyesal dan terhina. Damar menegus, "Pokoknya tahu diri ya. Jangan sampai aku bikin kamu nyesel. Paham?" "Iya, Pak," jawab Ningsi terbata-bata. Seketika itu juga, pria yang tadi begitu dekat dan hangat kini kembali dingin menjaga jarak, memasang sekat seperti majikan pada bawahannya. Damar bergegas mendalui keluar kamar, meninggalkan Ningsi sendirian dengan tubuh yang telah ternoda dan perasaan yang remuk tak bersisa. Di atas ranjang majikan, Ningsi menatap punggung Damar yang menjauh. Matanya mengabur, dadanya sesak saat pandangannya jatuh pada spray putih tercoreng bercak-bercak merah yang tak bisa diabaikan. Tubuhnya meringkuk, kedua lututnya dipeluk erat. Itu satu-satunya cara menahan runtuhnya diri.
Isakan Ningsih belum sempat pecah sepenuhnya ketika suara gaduh di luar kamar memecah keheningan. Pintu yang tadi langsung ditutup karena terkejut kembali terbuka, membuat Damar terhuyung masuk karena dorongan dari luar. Aku benar-benar gak nyangka, teriak Saskia, suaranya bergetar antara marah dan hancur. Namun, Damar bergerak cepat, kembali keluar kamar dan menghadang agar istrinya tidak melihat pemandangan di dalam. Aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin. Pintanya panik, tidak menyadari istrinya berdiri tepat di samping pintu sejak tadi. Tidak ada yang perlu dijelaskan, bentak Saskia berusaha melepaskan diri dari pelukan Damar. Tapi Damar tetap memeluk tubuh istrinya lebih erat, mencegahnya melangkah masuk. Tidak perlu penjelasan. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku, Mas, jerit Saskia, suaranya pecah oleh rasa dihianati, berusaha memberontak agar dilepas. Dengan segala tenaga, Damar menahan Saskia agar tak melihat ke dalam, tidak melihat Ningsih, tidak melihat spray bernoda yang akan mengubur semua alasan yang mungkin bisa dikarang. Aduh, itu Bu Saskia datang. Gimana ini? Suara Ningsih panik dari dalam. Wajahnya pucat, tak tahu harus berbuat apa, turun dari ranjang dan bergerak ke pintu tanpa memakai apapun. Begitu melihat Ningsih, amarah Damar meledak. Ia menghardik kasar. Ngapain kamu keluar? Harusnya kamu cepat pakai baju. Apa sih kamu ini, Ning? Buruan sana, goblok banget jadi perempuan. Kamu jangan ngarap apa-apa lebih dari aku, lanjut Damar sambil tetap memeluk Saskia, perempuan yang dicintainya. Damar menenggelamkan wajah istrinya ke dada, berusaha menutup pandangan dari jejak-jejak perbuatan. Di saat genting itu, Saskia mendapatkan tenaga dari luka batin seorang istri yang tersakiti. Tubuhnya berkelit, meronta, hingga akhirnya lolos dari dekapan. Tangannya langsung mencengkram pergelangan Ningsih yang tadi langsung mengambil kain jarik dan menutupi tubuh hendak kabur dari pertengkaran. Saskia, aku bisa jelasin semuanya kok. Mohon Damar, suaranya mulai goyah, tapi Saskia tidak memperdulikannya. Merasa terpojok, Damar menunjuk wajah Ningsih. Dia yang sengaja menggodaku. Sekarang kamu jelasin ke istriku, Ning. Tidak menyangka ada situasi seperti itu, tubuh Ningsih gemetar. Perubahan sikap Damar membuatnya takut sampai tak sanggup berkata selain menangis. Lalu tanpa diulang untuk kedua kali, ia terbata meralat. Maafin aku, Bu Saskia. Semua salahku. Aku yang menggoda Pak Damar. Dengan mata basah menatap wajah Saskia yang kecewa, Ningsih menunduk lebih dalam. Hukum saja aku, Bu. Pulangin aku ke kampung. Mendengar pengakuan Ningsih yang lirih dan penuh ketakutan, Damar justru melihat celah. Dengan nada dibuat selembut mungkin, pura-pura berpihak segera menyala. Saskia sayang, katanya sambil mendekat, suaranya dibuat menenangkan syarat kepentingan. Memang sebaiknya perempuan seperti itu segera kamu pulangkan. Kalau kelamaan, aku bisa saja tergoda lagi. Damar menghela nafas, ekspresi diri nyala sebagai korban. Dari awal juga aku udah keberatan kan? Damar menunggu respon, menatap wajah istrinya penuh harap. Gimana sayang? Ulang ya? Namun, Saskia sama sekali tak menggubris. Tatapannya tertancap pada Ningsih yang terisak, sementara tangannya masih mencengkram pergelangan perempuan itu kuat menuntut kejujuran. Ningsih, kamu jujur. Jangan ada yang ditutupi, ucap Saskia, nadanya dingin menekan. Iya, Bu, aku jujur. Ningsih langsung mengangguk cepat. Ia ketakutan. Ningsih, jangan bilang yang aneh-aneh. Jangan ngomong fitnah. Potong Damar tajam. Saskia menoleh mendadak. Diam. Damar terdiam, dadanya berdebar. Baru kali ini Saskia membentaknya seperti itu, membuatnya sadar semua di luar kendali. Saskia kembali menatap Ningsih. Ningsih, kamu sudah berhubungan dengan suamiku? Ulangnya kali ini lebih menusuk. Jawab tidak, serobot Damar panik. Jawab tidak, serobot Damar panik. Jangan ngarang, Ning. Tambahnya lagi, tatapannya mengintimidasi.
Saskia langsung berbalik, suaranya kembali jauh meninggi. "Diam, tutup mulutmu, Mas. Atau kamu mau aku teriak-teriak sekarang juga?" Ancaman itu membuat Damar membeku, tak berani lagi menyela. Dengan tubuh gemetar dan air mata jatuh satu-satu, Ningsih akhirnya menyerah. "Ya Bu, tapi aku yang salah." Hati Saskia seperti disayat perinya nyata, tapi memaksa diri tetap tegak. Luka itu justru mengeraskan sikapnya. Saskia menoleh ke Damar, suaranya makin tegas dan tak bisa ditawar. "Kamu harus menikahi Ningsih sebagai istri kedua." "Apa?" Pekik Damar, wajahnya pucat, sama sekali tak menyangka kemana arah semua ini bermuara. Sementara itu, Ningsih terkejut bercampur girang. Ia langsung memegang tangan Saskia, lalu berlutut tanpa pikir panjang, berucap sambil terisak-isak saking serangnya. "Terima kasih Bu, terima kasih." Saskia menatap pembantunya dalam diam. Tangannya dibiarkan digenggam, tapi matanya dingin. Tak ada yang tahu, batinnya berbicara. "Berbahagialah, Ning. Aku hanya ingin tahu seberapa lama kebahagiaanmu bisa bertahan di bawah kekuasaanku." Tapi Saskia, Damar mencoba menyela, suaranya goyah. "Tidak ada tapi-tapian, atau aku laporkan semuanya ke polisi. Pilih," bentak Saskia tanpa menoleh. Damar tak punya banyak pilihan. Tekanan Saskia terlalu kuat, dan untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa kehilangan kendali. "Baiklah, aku ikut keputusanmu," ucapnya lirih. Damar menatap Saskia, matanya menyimpan kegelisahan. "Asal aku tidak kehilangan kamu, tidak kehilangan Saskia yang selama ini aku kenal." Saskia menatap suaminya tanpa senyum. Wajahnya tetap tenang, sorot matanya tegas seperti pramugari yang sudah terbiasa mengambil keputusan cepat di udara. Menjawab dengan singkat, "Aku setuju." Kesepakatan itu terjadi tanpa banyak drama. Saskia mengurus semuanya, administrasi, jadwal, hingga detail teknis. Beberapa hari kemudian, Damar dan Ningsih melangsungkan ijab kabul di kantor KUA sederhana tanpa gegap gempita. Syukuran kecil digelar di rumah Saskia. Hanya orang-orang terdekat yang hadir, termasuk beberapa rekan kerja Saskia dari maskapai dan kolega Damar dari kantor IT. Resepsi pun dilakukan ala kadarnya. Tak ada keterkejutan berarti dari para kerabat itu, karena 6 tahun pernikahan tanpa kehadiran anak membuat banyak orang menilai Saskia sebagai perempuan bijak, bahkan rela mencarikan madu untuk suaminya. Waktu pun berjalan. Secara sah, memang Ningsih adalah istri kedua, namun kehidupan yang dibayangkannya tak pernah benar-benar terwujud. Rupanya, rumah mewah itu tetap berada di bawah kendali Saskia. Segalanya, aturan, ritme, bahkan perhatian masih berpusat padanya. Sementara Ningsih, dia tetap bangun harus paling pagi, tetap ke dapur, tetap mengurus rumah, dan jika malam tiba, Damar akan tidur bersama Saskia. Dan sebagai istri muda, Ningsih hanya kebagian waktu ketika Saskia sudah berangkat dinas. Seperti pagi ini, Saskia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya yang disanggul rapi. Seragam pramugari melekat indah di lekuk tubuhnya yang sempurna. Sambil mengoleskan lipstik tipis, ia berkata pada Damar yang duduk di tepi ranjang. Laptop masih menyala di pangkuan. "Mas, bilang ke Ningsih, aku sarapan nasi goreng pakai telur ceplok. Jangan pedes ya, lambungku lagi gak enak," katanya tanpa menoleh. Damar mengangguk. "Iya sayang," lalu bergegas keluar. "Ningsih," panggil Damar saat tidak menemukan perempuan itu di dapur. "Nggih Mas," saut Ningsih dari dalam kamar pembantu. "Masuk aja, pintunya gak dikunci." Ada harap kecil di hati Ningsih,
Namun, Damar bahkan tak berniat untuk melangkah masuk. Aku cuma nyampein pesan Saskia. Dia minta nasi goreng, jangan pedes. Sekalian bikinin aku juga, katanya datar. Iya mas, jawab Ningsih. Jangan lama-lama, Saskia berangkat lebih pagi hari ini, tambah Damar sebelum akhirnya berlalu. Hati Ningsih ditekan, namun tetap patuh sebagai seorang istri. Iya mas, aku buatkan sekarang. Ningsih segera beranjak. Saat menuju ke dapur, suara tawa dari ruang kerja Damar membuat langkahnya melambat, terpanggil untuk mendekat, berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka. Kurangnya semalam, suara Damar terdengar santai. Sekarang tahu kan bedanya yang berseragam sama yang di rumah? Sahut Saskia sambil terkekeh. Damar tertawa kecil. Aku makin ketagihan deh. Tawa Saskia pecah, ringan dan puas. Di sisi lain, Ningsih tak sanggup lagi mendengar. Ia segera berbalik arah cepat menuju dapur dengan dada yang panas. Tangannya menggenggam pisau kuat-kuat, menghantam talenan lebih keras. Cabai dimasukkannya tanpa ragu, lebih banyak dari seharusnya. Rasain, biar mulutmu tidak terlalu pamer rasa bahagia, gumamnya sambil mengaduk nasi. Ningsih tidak peduli bila mana nanti justru dirinya lah yang disuruh menghabiskan nasi goreng pedas itu seperti biasanya jika rasanya hambar atau terlalu asin. Tiba-tiba, Ningsih, udah belum? Suara Damar memanggil. Nadanya sama sekali bukan ditujukan pada seorang madu, tapi lebih ke pembantu yang direndahkan. Ningsih menoleh ke sumber suara. Tinggal pindahin ke piring mas. Begitu hidangan tersaji di atas meja, Ningsih hendak memanggil, tapi Saskia dan Damar muncul dari ruang kerja, berjalan beriringan, tubuh mereka bersentuhan. Udah Ning? Tanya Saskia sambil tersenyum tipis. Ningsih menunduk patuh. Sudah mbak, makasih ya. Saskia menarik kursi meja makan, lalu menoleh. Oh iya, bikinin aku air hangat. Ya mbak. Ningsih membungkuk hormat, kembali ke dapur. Dari sana, dia bisa melihat mereka duduk berhadapan di meja makan, tertawa, bercanda. Sementara keberadaannya ada, tapi seperti tak pernah benar-benar terlihat. Begitulah hari-hari dilewatinya. 3 bulan berlalu, perasaan Ningsih sebagai istri muda berubah. Bukan lagi sedih, melainkan ambisi. Aku gak bisa terus begini, gumamnya menatap pintu ruang kerja tempat Damar menatap layar desktop. Sementara Saskia duduk di sampingnya berdiskusi soal pekerjaan. Ningsih bukannya tidak pernah mencoba, ia pernah memberanikan diri dan percaya diri mendekat. Mas, ajak aku dong, sekali-kali temenin kamu kerja. Damar bahkan tak menoleh menanggapi permintaannya waktu itu. Kamu gak akan paham Ning, ini urusan orang yang sekolah tinggi. Urusanmu dapur aja, diskusi biar Saskia. Kalimat itu menancap dalam dada, membuat lubang sakit menjadi madu yang tidak dianggap. Sejak saat itu, Ningsih mulai mencari jalan lain. Saat berbelanja ke pasar, ia mulai bertanya-tanya. Begitu informasi sudah didapatkan, ia berpamitan pulang kampung. Alasannya klasik, rindu pada orang tua angkatnya. Malum saja, dia tidak punya siapa-siapa. Bapak dan ibunya sudah lama meninggal. Mas nggak mau nganterin? Tanya Saskia santai setelah Ningsih memberitahukan niat ulangannya. Begitu selesai melakukan tugas mempersiapkan makan, Damar menggeleng sambil mengunyah. Ia bicara, kerjaanku lagi banyak, lagi fokus pengembangan sistem baru. Berdiri di sisi meja makan, Ningsih menunduk. Kamu bisa pulang sendiri kan Ningsih? Tanya Saskia sambil menyuap nasi ke dalam mulut. Ningsih terdiam. Ada rasa senang karena diberi izin, tapi juga perih karena tak ada yang menahan. Bisa mbak, jawab pelan. Dia kan udah biasa naik bus sayang. Kenapa sih kamu peduli banget? Macam mau diculik orang aja. Celetuk Damar tanpa menoleh dari piring yang tinggal beberapa sendok lagi tandas. Ucapan Damar barusan
justru memantapkan hati Ningsih. Iya juga ya, kamu itu ya kalau ngomong suka bener walaupun pedes. Sambung Saskia setengah tertawa, sengaja menyadarkan batas di antara mereka. Saskia lalu menatap Ningsih. Rencananya berapa hari di sana? Dengan tatapan yang menyimpan kelelahan dan luka, Ningsih menjawab, paling semingguan saja mbak, pokoknya nggak lebih dari 10 hari. Syukurlah, jangan lebih ya, nanti urusan rumah nggak ada yang pegang. Saskia mengangguk. Iya mbak, kalau rindunya sudah gerda, 2 hari juga cukup kok. Ucapan itu membuat Damar tersenyum tipis. Punya istri kedua kayak kamu tuh nggak pernah ngerepotin ya? Ya kan sayang? Katanya ringan lalu menatap Saskia. Saskia tak sanggup menahan tawa. Mulutmu itu loh mas. Damar cuma tersenyum menanggapi ucapan Saskia. Pagi itu juga Saskia menyelipkan beberapa lembar uang merah ke tangan Ningsih yang sigap membersihkan piring kotor bekas sarapan. Buat ongkos, kata Saskia singkat. Sementara itu, di dalam mobil mewah, Damar bersiap mengantar Saskia ke bandara. Lengkap sudah berasa Ningsih melepas 2 orang itu pergi bersama, lalu berdiri sendiri di depan rumah sebelum akhirnya mencari ojek menuju terminal. Namun tujuan Ningsih bukanlah kampung halamannya. Dari terminal, dia menyebut alamat lain. Ojek itu membawanya ke desa Karangjoang, kawasan di Balikpapan Utara, pemukiman orang Jawa. Di situ, rumah-rumah kayu berjajar di antara aliran kali kecil yang membelah dusun. Akhirnya, motor berhenti di sebuah rumah tua di pinggir kali. Ada pohon beringin besar menaungi halaman. Nah, itu rumahnya, kata tukang ojek sambil menunjuk papan kayu yang bertuliskan KJ Segoro Pamekasan, paranormal lelaku batin. Sudah ya mbak, saya tinggal, kata tukang ojek itu. Ningsih mengangguk, jantungnya berdegup lebih kencang saat melangkah mendekat. Belum sempat ia mengetuk, pintu sudah terbuka. Seorang pria berusia sekitar pertengahan 50-an berdiri di ambang pintu. Kulitnya gelap, sorot matanya dalam, kumisnya hitam tebal melintang, memakai celana hitam dengan kaos atasan lurik merah dan putih. Suaranya berat bertanya, apa yang kamu cari sampai datang ke tempatku? Ningsih menelan ludah, meremas kedua belah tangan. Aku ingin suamiku mencintaiku sepenuh hati, dan aku ingin mendapat tempat yang pantas sebagai istri kedua, Ki. Bisa? Desak Ningsih sudah dengan mata berkaca-kaca. KJ Segoro tersenyum tipis. Tatapannya menyapu tubuh Ningsih tenang dan menghitung, kemudian mempersilakan dia masuk. Begitu duduk berhadapan di ruang utama, KJ tanpa perlu Ningsih mengulangi menjawab pertanyaan yang tadi. Bisa, sangat bisa, tapi jalannya tidak ringan. Apapun syaratnya Ki, saut Ningsih cepat. Ia duduk di atas bangku kayu. Aku sanggup. Aku ingin dia jatuh ke pelukanku. Aku ingin kedudukan yang semestinya. KJ Segoro bertepuk tangan puas. Keberanianmu bagus, tapi kamu harus melakukan lelaku khusus bersamaku. Ningsih mengerutkan kening. Dadanya berdegup kencang. Sejak awal menjejakkan kaki di pelataran, firasatnya sudah macam-macam. Lelaku apa Ki? Lelaku penyatuan batin, jawab KJ samar dengan isyarat tangan yang membuat maksudnya tak sepenuhnya tersamar. Apa? Ningsih terkejut. Arah pikirannya sudah mulai connect. KJ Segoro tertawa kecil, menatap kembang pintu yang terbuka lebar sambil bicara. Itu kalau kamu mau. Kalau tidak, pintu di belakangmu terbuka. Tapi ingat, istri pertamanya itu terikat kuat, sulit dikalahkan tanpa pengorbanan. Kata-kata itu menghantam tepat di dada Ningsih. Dia langsung terdiam, berperang dengan pikirannya sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Rebut apa yang seharusnya jadi milikmu. Mau? Tanya Ki Jesgoro sekali lagi. Ningsi menarik napas panjang. Ya Ki, aku mau. 7 hari 7 malam. Kamu harus tinggal di sini. Lelaku ini tidak boleh terputus. 7 hari. Ningsi tersentak. Ya, tegasnya. Akhirnya, setelah jeda panjang, Ningsi mengangguk pelan. Baik Ki, aku siap. Namun, Ki Jesgoro belum selesai. Setelah itu, kamu harus kembali sesekali. Karena ikatan ini perlu dipelihara. Ningsi mengangguk lagi. Dalam benaknya hanya satu tujuan, merebut hati Damar. Dia harus punya tempat sebagai istri muda atau sebagai madu. 7 hari kemudian, di kamar yang sama, Ningsi telah berpakaian rapi. Ki Jesgoro duduk di tepi ranjang. Suaranya rendah. Ingat, semakin sering kamu kembali, semakin kuat pengaruhnya. Iya Ki, aku akan mengatur semuanya, jawab Ningsi. Ki Jesgoro Pamekasan mempersilahkan Ningsi untuk pulang tanpa menoleh ke belakang. Itu bukan tanpa alasan, tujuannya supaya apa yang sudah dilakukan tidak sia-sia. Sepulang Ningsi dari rumah Ki Jesgoro, keadaan rumah justru sepi. Di waktu yang hampir bersamaan, Damar berpamitan untuk pergi observasi proyek ke luar pulau. Dan takdir merestui jalannya. Selama hampir 20 hari itu, Ningsi bolak-balik kembali ke rumah Ki J, menjalani apa yang disebut lelaku pengikat rasa. Sementara Saskia pun ikut pergi dinas, kebetulan ke kota yang sama dengan Damar. Namun, setelah semua ritual itu berlalu, perhatian yang diharapkan Ningsi tak juga berubah. Damar justru semakin sibuk bertemu klien, mengisi seminar teknologi, berpindah dari satu kota ke kota lain. Waktu berjalan tanpa terasa. 7 bulan berlalu begitu saja. Sesekali, jika ada jeda, Saskia menyempatkan diri pulang, biasanya hanya 2 atau 3 malam sebelum kembali terbang. Seperti hari itu, pagi masih buta ketika Saskia terbangun oleh suara muntah berulang-ulang. Kayaknya udah hampir 1 jam deh, gumamnya sambil melirik jam dinding. Perasaan tak enak menyusup. Saskia bangkit dan melangkah menuju kamar pembantu sekaligus madunya itu. Pintu kamar setengah terbuka. Tanpa mengetuk, dia mendekat ke arah kamar mandi. Ningsi, kamu kenapa? Panggil Saskia lembut. Dari balik pintu, Ningsi menjawab dengan suara lemah. Gak apa-apa mbak, mungkin cuma masuk angin. Saskia mengangguk, memilih kembali ke kamar. Namun, keesokan harinya, kejadian serupa terulang dan hari berikutnya juga sama. Akhirnya, sore itu, Saskia memutuskan bicara dari hati ke hati sebagai sesama perempuan lepas dari status mereka. Ningsi, tolong buatkan aku susu hangat, bawa ke sini ya. Panggil Saskia dari teras. Ya mbak, tunggu, gak akan lama. Dengan tubuh agak sempoyongan, Ningsi menurut. Tangannya bergetar saat meletakkan cangkir di meja kecil. Duduk, pinta Saskia pelan, tapi nadanya selalu memerintah. Kamu pucat sekali, kata Saskia sambil menatap wajah madunya yang tertunduk. Ini bukan masuk angin biasa, kita ke dokter. Ningsi mengangguk cepat. Iya mbak, besok pagi kamu siap-siap, aku antar ke dokter pribadiku ya, putus Saskia. Iya mbak, jawab Ningsi patuh. Keesokan harinya, Saskia menepati janji. Di ruang praktek dokter, pemeriksaan dilakukan cukup lengkap. Tes darah, USG awal, dan beberapa pertanyaan medis. Hasilnya jelas. Selamat ya, pasien positif hamil, ucap dokter dengan senyum profesional. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Saskia berdiri terpaku. Di rumahnya belum pernah ada tangisan bayi selama bertahun-tahun. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Ningsi yang masih ditangani perawat.
Aku harus memberitahu Mas Damar, gumam Saskia dengan mata berbinar menatap layar ponsel lalu berubah berkaca-kaca. Di ujung sana, Damar fokus mengedit materi presentasi, dikejutkan dengan dering telepon lalu buru-buru mengangkat. Mas, sebentar lagi rumah kita akan ada tangisan bayi. Air mata Saskia jatuh. Dia bicara dari dasar hati terdalam. Namun, di sisi lain, Damar justru merasa dunia runtuh. Ya, itu karena ia sudah melakukan medical check up lengkap jauh sebelumnya. Pemeriksaan sperma, hormon, hingga USG lanjutan, hasilnya tegas. Azospermia permanen. Dokter bahkan menjelaskan peluang kehamilan alami nyaris nol. Mustahil. Mustahil itu anakku. Sialan, dia selingkuh dengan siapa? Batin Damar panas. Meski begitu, Damar tetap berpura-pura senang, menenangkan Saskia dengan kata-kata yang dibuat sangat mungkin. Ya sayang, nanti dibahas ya kalau Mas sudah sampai. Karena sedang di luar kota, di daerah Magetan, Jawa Timur, Damar memanfaatkan kesempatan itu untuk mendatangi seseorang yang punya Linue. Dia memilih jalur yang diyakininya lebih bersih. Ditemani rekan kerjanya sebagai penunjuk jalan, Damar datang ke sebuah pendopo. Di sanalah seorang pria berwajah teduh, sorban putih, sorot mata tajam, menyimpan kedamaian, mengamalkan ilmunya. Beliau Gus Zaidan Al-Hakam. Ceritakan pelan-pelan, ujar pria berusia sekitar 40 tahunan itu setelah mendengar kegelisahan Damar. Mereka duduk di gazebo yang ada di belakang pendopo. Pada awalnya, Gus Zaidan ragu sebab apa yang dilihatnya tak boleh diutarakan belak-belakan. Lalu kembali memejamkan mata sejenak seperti menimbang. Namun, karena kecurigaan Damar begitu kuat, akhirnya Gus berkata jujur. Anak yang dikandung istri mudamu bukan benihmu, ucapnya tenang. Damar mengepalkan tangan. Benar dugaanku. Dan itu ada keterlibatan ritual bersama seseorang yang menyimpang, lanjut Gus Zaidan. Bahkan Gus Zaidan bisa memberi gambaran jelas di mana Ningsih pergi dari ciri-ciri orangnya dan juga tempatnya. Amarah dan kecewa bercampur satu. Tanpa menunda, Damar memutuskan pulang. Dia tidak ingin Saskia hidup dalam kebahagiaan yang keliru. Saskia menyebut Damar di bandara. Wajahnya berseri-seri, penuh semangat. Di perjalanan, perempuan yang akhirnya merasakan apa itu menyambut buah hati. Meski bukan dari rahimnya sendiri, dia terus membahas calon bayi. Namun, ketika Damar mengajaknya mampir ke sebuah kafe untuk berbicara empat mata, Saskia heran. Kenapa Mas kelihatan dingin? Kayak gak tertarik bahas ini, tanya Saskia. Damar menarik nafas panjang. Saskia, aku harus jujur. Saskia terdiam, dadanya berdegup kencang. Macam-macam langsung terlintas di kepalanya. Tanpa mengulur waktu, Damar membuka ransel, mengeluarkan amplop coklat. Di sana tertera nama rumah sakit dan tulisan hasil medical check up. Apa ini Mas? Tanya Saskia ragu, matanya menatap tak mengerti, berpindah dari amplop ke wajah Damar. Baca sendiri, jawab Damar pasrah. Gemetar, tangan Saskia membuka. Begitu membacanya, Saskia menutup mulut. Astagfirullah. Damar terdiam. Dia pasrah apapun yang terjadi. Toh selama ini ia sudah merasa menjadi pecundang. Lalu tanpa disangka, Saskia justru merengkuh tubuh Damar, memeluknya erat. Aku menerima kamu Mas. Aku mencintaimu. Kekurangan ini bukan alasan, ucapnya lembut. Air mata Damar jatuh. Terima kasih Saskia. Aku janji akan berubah. Saskia mengangguk, lalu menatapnya dalam. Lalu bagaimana rencanamu? Damar menoleh keluar jendela kafe. Aku akan menuntut pertanggungjawaban. Tes DNA itu mahal.
tapi kebenaran lebih penting. Lalu Damar menatap Saskia kembali, suaranya dingin. Aku akan hadapi semuanya dengan kepala tegak. Aku mau Ningsih bersumpah pocong. Suara Damar dingin tanpa emosi, justru itu yang membuatnya mengerikan. Saskia yang duduk di seberang meja hanya menghela nafas pelan. Kalau itu keputusanmu, aku mendukung. Mereka berdua pulang setelahnya. Begitu sampai di rumah, langsung menjadi pembahasan di ruang keluarga. Ningsih yang berdiri seperti seorang terdakwa langsung gemetar, wajahnya pucat, kedua tangannya refleks menahan perut. Mas Damar, Mbak Saskia aja menerima. Kenapa Mas malah menolak? Aku hamil anak, Mas. Damar menoleh, tatapannya tajam menusuk, membuat Ningsih spontan menunduk. Jangan pernah menyebut anak itu sebagai anakku sebelum kau membuktikannya. Aku jijik, aku muak dengan kebohongan, kata Damar sambil menunjuk perut Ningsih. Dalam perdebatan itu, Saskia memilih diam. Sorot matanya mengeras, tapi wajahnya tetap tenang, terlalu tenang untuk ukuran perempuan yang hatinya dilukai dan tidak pernah menyangka bila keputusannya mengambil pembantu waktu itu akan serumit ini. Tidak bisa memungkiri ada rasa bersalah menyiksa. Aku beri kamu dua pilihan, Ningsih. Sumpah pocong, atau aku buka semua ini ke polisi dan media. Lanjut Damar sambil berdiri dan melangkah mendekat. Jarak mereka tinggal sejengkal. Damar dengan powernya langsung menguasai pembicaraan. Ningsih tersentak, wajahnya mendongak. Media? Polisi? Ya, perselingkuhan, kehamilan tanpa status yang jelas, ritual-ritual kotor yang kamu jalani. Aku punya cukup bukti untuk membuatmu dihakimi orang sekampung. Ancaman itu membuat lutut Ningsih melemas. Ruangan mendadak panas. Saskia akhirnya berdiri, suaranya lembut sekaligus menyayat. Ningsih, Mas Damar bukan sedang mengancam, tapi dia hanya ingin kebenaran. Air mata Ningsih luruh deras. Dia tahu ini bukan lagi soal kebenaran, tapi soal kekuasaan. Kedudukannya tetap tidak mendapatkan tempat semestinya. Malam itu, ketika Damar dan Saskia memilih menginap di hotel, Ningsih tidak tidur. Ia mondar-mandir di kamar pembantu yang tidak mengubah statusnya. Nafasnya pendek-pendek, pikirannya kacau. Satu nama terus terngiang di kepalanya, Ki Segoro Pamekasan. Tanpa menunggu pagi, Ningsih pergi ke desa Karangjoang. Begitu sampai, Ki Segoro duduk bersila di atas ranjang kayu yang ada di ruang depan. Tatapannya licin seperti ular. Jadi kamu dikejar sumpah pocong, gumamnya setelah mendengar cerita Ningsih. Ningsih yang juga duduk di ranjang yang sama mengangguk, kedua belah tangannya mengusap perut. Aku takut, Ki. Takut kalau sumpah pocong aku mati. Kalau tidak, aku terlunta-lunta ke depannya. Ki Segoro tersenyum tipis. Ada satu jalan agar kau tidak terlunta-lunta. Apa itu, Ki? Ki Segoro mendekatkan wajahnya, kedua tangannya memelintir kumis tebalnya bergantian. Jadi istriku. Darah Ningsih seakan berhenti mengalir, matanya membelalak, mulutnya menganga. Apa? Ki Segoro tanpa peduli dengan perasaan Ningsih memberitahu. Dengan status itu, aku yang bertanggung jawab atasmu dan anak itu. Toh, kamu hanya sebatang kara di dunia ini. Hening tiba-tiba dipecahkan oleh dering ponsel yang ada di pangkuan Ningsih. Dadanya berdegup kencang saat yang muncul di layar adalah nama Damar. Dengan tangan gemetar, Ningsih mengangkat telepon itu, tapi belum juga mengucap salam, suara Damar di ujung sana langsung menggema. Besok aku mulai bergerak. Kamu tahu aku tidak main-main. Telepon terputus. Ningsih menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Dia menangis sejadi-jadinya.
Ki Segoro bergeser, mendekat, lalu mengangkat dagu Ningsih. Dunia ini tidak pernah adil untuk perempuan sepertimu, Ningsih. Tapi aku bisa memberimu perlindungan dengan harga yang pantas kau terima sebagai istriku. Ningsih memejamkan mata, lalu mengusap perutnya sambil mengangguk. Aku mau, Ki. Seminggu kemudian, kabar itu sampai ke telinga Saskia lewat telepon. Ningsih sendiri memberitahukan bahwasanya dirinya minta diceraikan dan akan menjadi Ki Segoro, paranormal Pamekasan, pemilik benih dalam rahimnya. Di depan jendela hotel, Saskia menatap layar ponsel yang sudah terputus. Biar bagaimanapun, dadanya sesak dengan menahan tangis ia bicara. Aku tidak tahu harus berkata apa, Ningsih. Sementara Damar yang juga mendengar panggilan di loudspeaker menatap keluar jendela yang sama. Pandangannya menerawang, rahangnya mengeras. Setidaknya, aib itu tidak lagi di rumah kita. Saskia tidak mengamini. Ia justru mengusut, memeluk tubuh Damar dari belakang dan menyandarkan kepalanya sambil berucap, semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan khilaf kita, Mas. Damar menoleh, menghela nafas berat. Ya, terutama aku. Waktu terus bergulir. Bulan-bulan terlewati di desa Karangjoang. Ningsih menjalani hari-harinya sebagai istri Ki Segoro tanpa kemewahan, hanya ditemani pagi yang sunyi di rumah kayu sederhana, belajar bertahan dalam peran yang tak pernah diimpikan. Terlebih, kehamilan itu tidak mudah. Ningsih berkali-kali jatuh sakit, hari-harinya diisi mual dan rasa nyeri. Dan untuk pertama kalinya, Ki Segoro melihat penderitaan bukan sebagai ritual, melainkan sebagai kenyataan yang berdarah-darah di depan matanya sendiri saat hari kelahiran itu datang. Di ruang bersalin di puskesmas, Ningsih menggenggam kain spray dengan nafas terengah, keringat membasahi pelipisnya, air matanya mengalir bercampur peluh. Sementara Ki Segoro berdiri kaku di sudut ruangan, tidak sedang membaca mantra atau memanggil khodam, tak satu pun ajian dilafalkan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, pria yang biasanya selalu pongah itu tak berani mengandalkan ilmu. Detik ke menit bergulir seolah menyiksa, hingga akhirnya tangis bayi itu pecah. Seorang bayi laki-laki terlahir saat bidan menyerahkan tubuh mungil itu ke dada Ki Segoro. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya yang biasa memegang kemenyan dan raja kini memeluk makhluk tak berdaya. Ini anakku. Suara Ki Segoro parau masih tak percaya. Jawabnya dari tangis bayi merambat ke dadanya, menghantam sisa kesombongan yang selama ini dibanggakan. Untuk pertama kalinya, pria yang mengambil embel-embel namanya sebagai paranormal, lelaku batin itu merasa takut bukan pada manusia, bukan pada hukum, melainkan pada Tuhan. Sejak hari itu, rumahnya tak lagi ada asap kemenyan. Kitab-kitab hitam semua dikumpulkan dan dilarung. Orang-orang yang datang dari Samarinda, Balikpapan, Martapura pulang dengan tangan kosong sebab Ki Segoro menutup pintu pada dunia lama yang pernah memberinya kuasa karena memiliki sesuatu yang lebih berharga. Tanggung jawab sebagai ayah, bukan cinta pada Ningsih yang mengubahnya sepenuhnya, melainkan rasa sayang pada darah daging yang lahir dengan perjuangan dan nyaris merenggut nyawa ibunya. Sementara itu di sisi lain, Damar dan Saskia hidup dalam rumah mewah berlapis marmer dan kaca. Mobil-mobil mewah terparkir, rekening mereka tak pernah kekurangan angka. Namun rumah itu sunyi, tak pernah ada suara kecil yang memanggil ayah atau ibu. Saskia yang pada akhirnya memilih resign, sering berdiri di depan jendela menatap halaman luas yang kosong. Sementara Damar
tenggelam dalam dunia kerja dan ambisi, menghindari keheningan yang terlalu jujur untuk dihadapi. Mereka memang memiliki segalanya, kecuali satu hal yang tak bisa dibeli oleh harta, yaitu kehangatan. Hidup memang kadang tak selalu adil di mata manusia, namun Tuhan tak pernah keliru dalam menakar balasan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Waduh, Ningsih. Parah-parah banget ya. Ini emang udah complicated banget sih ini hubungan ini. Jadi Saskia jarang banget ya, cewek kayak Saskia, wanita seperti Saskia ini mengizinkan suaminya, apalagi madunya adalah asisten rumah tangganya sendiri, teman-teman. Dan di sini bagaimana juga Damar menerima ya apa yang terjadi antara Damar dan Ningsih. Kan awalnya ketidaksengajaan, tapi seharusnya memang menjaga. Padahal Damar dari awal juga udah nolak tuh, jangan ada pembantu cewek deh di rumah deh, apalagi masih muda, karena dia kan tinggalnya berdua doang. Kalau Saskia lagi kerja, Damar itu kan kerjanya kebanyakan di rumah, ya akhirnya terjadi juga deh tuh. Dan di sini bagaimana peran dari Ki J Segoro. Jadi ini kisah luar biasa ya, menceritakan berarti keluarga Damar dan Saskia, menceritakan Ningsih, dan juga menceritakan Ki J Segoro. Sampai pada akhirnya, pada akhirnya nih langsung aja ya, karena Ningsih dan Ki J Segoro sudah berhubungan, pada akhirnya mendapatkan kebaikan. Walaupun ya di awalnya dimulai dari keburukan, tapi alhamdulillah pada akhirnya Ki J Segoro bisa sadar, dia melepas semua ilmu hitamnya, dia hidup kembali sebagai seorang ayah. Jadi dia bisa sadar, bisa insaf karena kehadiran buah hatinya dari hasil hubungan terlarangnya dengan Ningsih. Dan Ningsih juga bisa menerima, walaupun hidupnya tidak semewah dulu, tapi dia menjadi istri seutuhnya, apalagi menjadi seorang ibu. Dan buat Damar dan Saskia, hidupnya tetap sepi. Dan ya intinya salah lah ya, udah salah apa yang dilakukan oleh Saskia dan Damar kalau menurut saya. Tapi semoga saja kebahagiaan itu nggak melulu soal anak, teman-teman. Dan jadi bisa adopsi, kan bisa banyak cara lah ya. Jadi semoga Damar dan Saskia juga bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki, dan semoga kita semua juga mendapatkan kebahagiaan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Jenar Moksa atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur kita semua. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya, jangan lupa di-share juga ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.